Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahbihi at-tahirin wa ala kullin wasairin nabiyyin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Wa qala 'alaihi salatu wassalam la khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil miski aw kama ja'a fil hadits. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita dengan kedermawanannya yang tidak terbatas, kita masih merasakan bernafas di akhir-akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sayyidina Umar, fa idza kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan bukan 10 akhir saja, sampai Nabi pernah beriktikaf, berduduk-duduk kayak bapak-bapak ini, ibu-ibu, sampai 20 hari. Jadi mulai 11 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, beliau menjelaskan kenapa baginda Nabi SAW iktikaf sampai 20 hari di tahun terakhirnya. Maka beliau mengatakan, begitulah teladan kita, memberikan kita contoh. Kalau kita ambil pelajaran dari hadis ini, baginda Nabi ini sudah tahu bahwa tahun itu akan wafat. Orang-orang soleh itu, kalau kita dekat dengan Allah, dikasih itu kisi-kisi. Maka biasanya orang soleh itu meningkatkan amalnya. Baginda Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, "Hadza awanun qita'i dami." Ini sekarang saya ini sudah putus jantungku ini, urat jantungku ini sudah putus. Jadi baginda Nabi itu Sayyidus Syuhada, baginda Nabi itu syahid. Bagaimana bisa wafat di Madinah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih racun oleh wanita Yahudi. Ditanya Yahudi ini sebelum dikisos, "Kenapa kamu racuni Nabi?" Di dalam Taurat dijelaskan, baginda Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasallam itu Nabi akhir zaman, ciri-cirinya kebal racun. Maka kalau betul ini engkau ini tidak meninggal, langsung syahadat. Dan betul wanita itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Maka baginda Nabi makan, 30 sahabat yang menemani makan beliau meninggal semua. Baginda Nabi masih ada 7 tahun setelah itu masih hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan syuhada, wafat karena terbunuh. Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita lanjutkan salawat salam rindu kita. Semoga Allah memberikan rahmat ta'zim kepada yang mulia baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau besar beliau dan sahabat-sahabat seperjuangannya dan semua pengikutnya hingga yaumul qiyamah.
Baginda Nabi SAW diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, beliau itu mudarosah, mengulang-ulang hafalannya Al-Quran yang ada di dada beliau dengan malaikat Jibril. Fayudarisuhul Quran. Baginda Nabi SAW punya kebiasaan yang diturunkan atasnya wahyu, mengulang-ulang hafalan, murojaah dengan malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi kita juga untuk mengambil pelajaran bulan Ramadan, sering-sering kita baca Quran. Bahkan usaha kita menghafal Quran. Saya kemarin tuh kaget, ada seorang pensiunan PU di Jalan Asoka waktu kita isi ceramah takjil. Umur 82 tahun, masih setoran hafalan, juz 3. Masya Allah. Umur 82 tahun. Dan berserta artinya dan khotnya, tulisnya. Bisa tulis Quran juga. Saya langsung melihat dia tulis waktu itu, ayat tentang ancaman jeleknya sifat iri hati sama shtaro, dia tulis sama artinya. Bilang luar biasa ini, orang sudah umur 80 tahun makin yakin ini. Dalam surat Al-Qamar, menghafal Al-Quran itu tidak butuh kecerdasan, karena sudah Allah janjikan diulang berkali-kali dalam suratul Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu yang penting diulang-ulang. Yang penting hati kita dengan iman, dengan yakin dimudahkan. Umur 82 tahun masih lancar hafalannya. Masya Allah. Pak Haji Adwa namanya, di Jalan Asoka. Biasa main golf di sini katanya. Mungkin ada yang kenal di sini. Dan di dalam diriwayatkan oleh tabi'in, ada ulama namanya Syekh Ar-Raqashi mengatakan, siapa yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, kemudian sampai wafatnya belum selesai hafalannya, bacaannya, nanti di akhirat, di alam barzakh, Allah utus malaikatur rahmah, malaikat rahmat, suruh ajari Qurannya sampai selesai jadi hafiz Al-Quran, sehingga di hari kebangkitan dia dikumpulkan bersama hafiz-hafiz Al-Quran. Masya Allah. Saking mulianya ini orang yang bersentuhan, berkaitan, bernisbat dengan Al-Quran. Orang mau usaha hafalan saja, Allah pandang niatnya. Malaikat sempurnakan hafalannya di alam kubur. Bangun-bangun, kiri kanannya para alim ulama. Al-Imam Muhammad ibnu Idris, umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ternyata rahasianya peradaban Islam dahulu, pelajaran Al-Quran ini pelajaran yang langsung diajarkan umur baru bisa bicaranya anak-anak. Kadang kita kalau melihat sejarah alim ulama, manakibnya para alim ulama itu kayak tidak masuk akal. Misalnya itu umur 7 tahun menghafal, 9 tahun sudah jadi imam Mekah, 13 tahun sudah jadi qadhi di Haramain di Mekah Madinah. Ternyata memang berangkat dari baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau anak tak umur 7 tahun perintahkan sholat. Maknanya adalah kalau sudah umur 7 tahun dia sudah bisa baca Quran. Jadi sekarang itu alim ulama umur 3 tahun sudah diajari metode qiraati. Kalau kita sharing diskusi dengan orang-orang qiraati di Lombok sana, umur 3 tahun itu sudah diajari Al-Quran. Masya Allah. Jadi umur 7 tahun dia tahu bacaan sholat, bacaan sujud, ruku. Masya Allah. Semoga kita, anak-anak kita ajarkan Al-Quran sejak dini hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur 10 tahun wa in tarakuha fadribu. Kalau tinggalkan sholat, ditarbiyah, dicambuk yang wajar, ghairu mubarrih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah amanah. Amanah ini Allah percaya kepada manusia dan tahu a'lamul alimin, arhamur rahimin, akramul akramin, bahwa manusia ini bisa dan mampu mengemban amanah agama ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan, inna aradnal amanata ala samawati wal ard. Agama ini sempat ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit. Langit tidak mampu. Fa abaina ayyahmilnaha. Tidak mampu. Langit ini, Pak.
Bumi ditawarkan, fa'abaina ayyahmilna, tidak mampu saya mengemban agama. Tetapi manusia, wa hamalahal insan, dikasih kekuatan oleh Allah mengamalkan agama. Jadi tidak ada amalan agama itu yang susah, tidak ada. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Agama itu ciri-cirinya satu, mudah, tidak susah. Bahkan Nabi marah, ada imam Mu'adz ibnu Jabal, panjang-panjang bacaannya. Kalau Ustadz Muhammad Dono sudah bacaannya enak, ringan lagi, enaknya. Mu'adz bin Jabal ditegur Nabi, afattan anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Tidak boleh panjang-panjang. Ini membuat nanti orang takut. Sholat jamaah panjang duduk. Fa inna fikumud dha'if was-shaghir wa dzal hajah. Orang sholat jamaah itu sunnah takhfifus surah, diringankan, ambil surat-surat yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Karena orang sholat ada orang tua, ada anak-anak, ada orang punya keperluan. Tapi Nabi SAW kalau sholat nawafil, Masya Allah, panjang. Jadi kalau untuk individual, infiradi amal, panjang-panjang sholat tak, ruku tak. Inna afdalal sholati tulal kunut. Kalau sholat nawafil, sunnah panjang-panjang. Kayak kita tadi malam yang tahajud, panjang-panjang rakaatnya, 11 rakaat. Sampai baginda Nabi SAW diriwayatkan, hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Itu kalau kita biasa baca Al-Quran, di Temboro ini sudah jalan 7 tahun ya, Masya Allah. Ada halakoh, tarawih 20 rakaat, 30 juz, 8 jam. 3 hari aja saya ikut, habis itu kapok. Bengkak betul kaki itu, Masya Allah. Tapi disitulah lezatnya sholat. Ketika sholat, usaha meniru-niru idola kita yang mulia baginda Rasulullah. Terasa itu rukunya, wah, kayak istirahat itu ruku. Sayyidina Huzaifah saja tidak kuat. Ini Rasulullah ini surat Al-Baqarah belum ruku, juz 2,5. Surat Ali Imran belum ruku-ruku juga, sudah 5 juz. Masya Allah. Kita latihan sedikit demi sedikit. Kalau kita sholat infiradi di rumah, sholatnya yang panjang-panjang. Ini kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Amanah umur yang diberikan Allah, di antara waktu yang pas digunakan ini waktu kosong adalah memperbanyak sholat. As-salatu khairu mawdu'. Sholat ini sebaik-baik amalan yang diwajibkan. Fa in syaa istaktsara wa in syaa istaqal. Kalau yang kuat dipanjangkan, sempurnakan. Mumpung kita ini masih di bulan Ramadan, yang mana diriwayatkan dalam kitab Al-Matjarur Rabih, sholat sunnah dihitung sholat fardu. Yang belum biasa tasbih, kita pakai sholat tasbih. Yang belum biasa sholat tahiyatul masjid, masuk masjid langsung duduk, jangki duduk. Hormati masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid. Yang belum biasa sholat syukrul wudu, habis wudu ini disunnahkan sholat sunnatul wudu. Itu amalan yang membuat Sayyidina Bilal, manusianya masih hidup di dunia, tapi suara sendalnya sudah didengar di langit, di surga. Apa yang membuat suara saya kisah Isra Mi'raj? Mendengar suara terompah kakimu, wahai Bilal. Oh, tidak ada yang saya harap kecuali setiap saya batal saya wudu, setiap saya wudu saya sholat sunnah. Sholat isyraq atau dalam mazhab Syafi'i 2 awal. Sholat duha, yang mana ini sholat adalah menyedekahkan 360 ruas. Inna likulli ibni Adam salasumi'atin wasittina sulama. Ada 360 ruas manusia yang setiap ruasnya harus kita sedekah. Wa kullu tasbihatin lahu sadaqah, wa kullu tahmidatin lahu sadaqah, wa kullu takbiratin laha sadaqah, wal amru bil ma'ruf sadaqah. Semua zikir tahmid, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar itu berzikir itu bikin sehat badan. Karena itu menyedekahkan ruas-ruas tak. Maka baginda Nabi biasanya itu pagi petang bertasbih tahmid 100-100. Disempurnakan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, bicara kebaikan, mencegah yang jelek,
mencegah, melarang yang mungkar, yang dosa, yang keliru, itu juga bagian sedekah. Tapi kalau tidak cukup tasbih tak, kebaikan tak sampai 360, sholat duha 2 rakaat sudah mewakili. Biasa orang sakit-sakit, itu kalau sudah jam-jam 8, jam 9, kita sholat 2 sampai 8, bahkan sampai 12. Kalau bolong tahajud tak tadi malam, habis belanja baju baru, lupa, atau tarawehnya kepanjangan, lupa tahajud. Baginda Nabi kalau tidak tahajud waktu malam, beliau kodok di siang hari 12 rakaat. Nah, jadi kalau tidak kuat kita tahajud, agama Islam luas. Nabi contohkan, tidak tahajud malam, paginya duhanya yang panjang. Supaya apa? Ini salat sunnah. Begitu juga rawatib, qobliyah, ba'diyah yang fadilahnya luar biasa juga. Keuntungannya tiada tara. Supaya apa? Kalau salat fardu tak ini ditimbang oleh Allah di akhirat, ada bolong-bolongnya, ada tidak khusyuknya, ada tidak jamaahnya, ada masbuknya, ada goflahnya, ada lalainya, lupa rakaat, ingat ini, ingat itu, ingat kunci motor, kunci mobil, tertambal dengan salat nawafil. Karena di akhirat itu ada timbangan, Pak. Timbang. Oh, usyur sholat 1/10 di sholat. Dihitung cuma nilainya 1/10. Tusu'uha 1/9. Ada timbangan sholat di yaumul mizan nanti, hari timbangan. Ini nilainya sumunuha 1/8. Lumayan khusyuk ini. Dihayati artinya ini, makna-makna sholat. Dilihat tusu'uha, subuhuha 1/7, sudusuha 1/6, khumusuha 1/5. Detail itu, Pak. Masya Allah. Bahkan pertama yang dihisap itu sholat. Kalau ada yang tambal, dilihat oleh Allah. Allah maha adil. Allahu min tatawwu'in. Itu orang itu ada sholat sunnahnya enggak? Tidak ada dong sholat sunnahnya. Sudah. Itu sholat kayak kain busuk dilempari ke mukanya. Masya Allah, malu tak itu di depan Allah. Tapi kalau ada hal min tatawwu', ada sholat sunnahnya? Ada. Rajin-rajin itu kalau habis ceramah subuh, lanjut sholat isyraq 6.20, duha awal, lanjut sholat duha. Ada juga sholat anunya, tobatnya. Ada tahu sholat qobliyah ba'diyahnya. Ditambal. Dihitung cahaya, sholatnya jadi cahaya, kemudian jadi wanita, orang ganteng, itu menjadi bodyguard tak nanti di alam barzakh. Kapan mungkar nakir datang, garang mau menyiksa, membawa palu-palu besi. Jangan, temanku ini. Oh iya, siap-siap bos. Masya Allah. Insya Allah sempurnakan salat kita. Ini amanah ini. Ini amanah. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amanah di dalam hidup kita di dunia ini adalah sibuk dengan tilawah Quran. Amanah kita di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran supaya kita sering-sering pegang Quran. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang mendengarkan Al-Quran. Kalau kita belum mampu baca lama-lama berquran, sering-sering mendengar Quran. Beliau pernah memanggil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, akri minit tilawah. Bacakan Kak dulu Al-Quran. Ya Rasulullah, a'akra'u ilaika Al-Quran wa qad unzila ilaik. Masa saya bacakan ki Al-Quran? Nah, engkau ini sahibul syariah, sahibul Quran. Engkau yang memiliki Al-Quran ini diturunkan atas engkau, melewati engkau. Baginda Nabi menangis. Tidak, saya suka kalau saya itu mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau tidak kuat ki, mendengarkan Quran. Ikut sholat tarawih di babak terakhir ini. Ikut mendengarkan pengajian-pengajian yang isinya tafsir-tafsir Al-Quran. Memperbaiki tartil dan tajwid Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Baginda Nabi sudah diajari dalam surat Al-Muzammil. Baca Al-Quran supaya masuk di kolbu, baca Quran dengan tartil dan tajwid. Harus ditahu idgham gunnahnya, ikhfa'nya, kemudian idgham syafawinya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Masya Allah. Ini tajwid ini adalah menjadikan cahaya Al-Quran lebih melengket. Ya. Kalau bacaan Pak Imam ini enak, imam tarawihnya di sholat di Masjid Baruga ini, wah, imam-imam top. Masya Allah. Kita dengar saja dan menangis. Tidak bisa Kak menangis kalau baca Al-Quran. Wa illam tabki fatabakau. Pura-pura menangis. Disunahkan kita ini kalau baca Al-Quran, mendengar Al-Quran, hati ini renyuh, menangis. Atau pura-pura nangis, dinangis-nangiskan. Karena Al-Quran ini adalah
nasihat yang akan melunakkan hati. Kalau ayat-ayat tentang rahmat, istubsyiru, gembirakan, insyaallah. Cerita Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir di bawahnya. Wa azwajum mutahharah, ada bidadari-bidadari yang free, tidak ada halangan-halangannya, tidak ada head nifasnya, tidak ada libur-liburnya. Masya Allah, perawan semua, masya Allah, gadis semua, masya Allah, ikut senang. Apalagi bapak-bapak kalau ayat surga semangat ini, masya Allah. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Syu'abul Iman, khusus Ramadan hitungannya bukan hanya per sholat, tadi sahih ini, hitungannya per sujud. Siapa yang sujud di bulan Ramadan, berapa kali sujud kita? 2 kali 2, 4. Satu kali sujudnya Allah bangunkan 150.000 istana. Nah, memang toh di dunia ini tidak cukup untuk balasannya orang beriman. Kalau ada orang itu minta segerakan di dunia, wah, bahaya kalau dikabulkan ini. Hancur dunia ini. Sekecil-kecil orang beriman sudah dikasih kisi-kisi oleh Nabi. Yuqalu lahu hannat, orang paling nakalnya orang beriman. Karena orang iman yang matinya la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yang penting iman. Husnuzon itu calon raja di surga, bukan hanya presiden Indonesia, bukan hanya capres, tapi ini calon raja di surga selama-lamanya. Ada orang namanya Hanat, dalam riwayat baginda Nabi sudah bilang, Nabi dari Isra Mi'raj ditahu semua. Terakhir masuk surga, hitam, dicuci oleh Allah di Ma'ul Hayah, masih tertulis Jahannamiyun, alumni Jahannam. Oh, malunya ya Rasulullah, malu kak ya Allah, dicuci lagi, hilang nih. Nggak tahu bagaimana ini. Ada nih namanya, yang ada mananya Hanat, ada di sini. Ada namanya. Saking detailnya itu program Allah Al-Bidayah wan Nihayah, dari awal Allah ciptakan kehidupan sampai kiamat, sudah lengkap nih semua program-program Allah. Akhirnya orang ini sudah tamanah, mimpi mau minta apa? Dia mimpi saya punya ini, punya rumah, punya istana, punya bidadari. Terus. Dia sudah dapat dunia beserta isinya. Dia dapat, iya terus. Allah ini maha, ya Hanan, ya Mannan, dikasih terus. Kayak doanya biasa orang Imam Tarwih. Bijudika amin, bimtinanika amin. Allah itu maha Hanan, maha Mannan, maha penyayang, maha derma, dikasih. Sebagaimana di dunia banyak larangannya, hawa nafsunya ditahan, di akhirat, wah ini nih waktu balasan, dikasih semua. Sudah ya Allah. Masih lagi? Sudah habis nih, tidak ada yang ku mau. Kamu saya kasih 10 kali lipat dari itu. Sudah dia penuhi oleh Allah semua, 10 kali lipat. Mungkin sekecil-kecilnya surga, 10 kali lipat dunia. Kecil-kecil bagaimana dengan bapak-bapak ini? Masya Allah. Ada tarwehnya, ada witirnya, ada ceramah tarweh, ceramah subuh, ceramah zuhur, luar biasa. Masya Allah. Semoga kita bisa saling mensyafaati di akhirat. Likulli mu'minin syafa'ah. Istaghfiru minal ikhwani. Termasuk amanah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, harus berteman, banyak berteman, jangan suka baku bombe. Istaghfiru minal ikhwani fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Di dalam bulan Ramadan harus kita memperbanyak teman. Bersahabat, berteman. Nanti itu ada orang iman di akhirat karena kebaikannya, dia bisa bantu kita. Oh itu yang teman yang beriktikaf. Oh pernah gak sholat jamaah di situ? Oh itu sama-sama sholat qiyamul lail satu malam pernah itu. Masya Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengambil amanah agama ini, orang kafir, saling tuntut menuntut. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Saudaranya dituntut. Ih, kita kakak, dah ingatkan adik. Adiknya begitu juga. Adik tidak mau dengar. Wa ummihi wa abi. Orang tua saja yang penyayang di dunia, kalau tidak menjalankan amanah agama ini, gotong royong ta'awun ilal birri wat taqwa, di akhirat tuntut menuntut. Hati-hati. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'din adu illal muttaqin. Selain orang-orang iman, orang-orang takwa, bermusuhan orang. Kalau ada iman, ada takwa seperti ini, baku bantu-membantu. Tapi kalau tidak, tuntut menuntut. Kullukum ra'in. Setiap semua itu adalah penanggung jawab. Orang yang punya berhak merawat amanah agama ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semua akan ditanya tentang amanahnya.
Wal imamu ra'in an ra'iyatih. Seorang pemimpin, pemerintah, dia ditanya agama rakyatnya. Oh, Masya Allah. Imam ini kita minta imam pemimpin yang adil untuk Indonesia Raya, negeri yang mutmainnah. Doanya Ustaz tadi di awal kunut, semoga Indonesia jadi negeri yang mutmainnah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga negara-negara yang lain. Kemudian warrajul mas'ulun an imraatih. Seseorang suami ditanya agama istrinya. Semua yang ada dalam tanggungan kita, bawahan kita, tanggungan nafkah kita, tetangga kita, kita wajib menyampaikan ini agama. Maka bagaimana Nabi mengatakan di Hajatul Wada, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikan ya Allah, kumpulkan 124.000 nabi. Sebelumnya Nabi sampaikan, siapa yang ada hak yang belum saya tunaikan, yang pernah saya pukul, mohon balas sekarang. Saking tidak maunya Nabi itu, ada amanah yang tidak tertunaikan, ada kezaliman yang belum terbalaskan. Masya Allah. Karena sifat manusia ini, wa kanal insanu, dia kuat mengamalkan agama, dia kuat mengamankan amanah, tapi wa kanal insanu, penutup ayatnya ini, zaluman jahula. Dua ini yang bikin manusia tidak amanah. Apa? Zaluman, zalim, jahulan, masa bodoh, sedikit ilmunya. Oke, Nabi, siapa yang pernah saya cambuk? Saya ya Rasulullah. Sahabat ini jengkel. Siapa ini berani mau membalas untuk Nabi? Namanya Sofwan, Sayyidina Sofwan. Saya Rasulullah. Engkau pernah memukul onta, tapi ujung apa namanya? Cemetinya itu kena saya. Ya sudah, silahkan balas. Semua sahabat geram. Tapi di situ semua sahabat menangis. Kenapa? Begitu tawaduknya, begitu amanahnya, begitu adilnya baginda Rasulullah SAW. Silahkan, tidak apa-apa. Ya Rasulullah, dulu waktu saya kena cemeti itu, saya dalam keadaan tidak pakai baju. Izinkan saya menyambut Tuhan, membalas hak saya, buka baju tak. Masya Allah. Rasulullah, ya, betul. Dibuka. Semua sahabat geram. Kenapa ini sahabat ini teganya ini membalas Rasulullah SAW? Maka ketika dibuka bajunya, langsung dipeluk menangis oleh Sayyidina Sofwan. Tidak mungkin ya Rasulullah saya membalaskan engkau. Saya hanya ingin kulit saya bersentuhan langsung dengan kulit engkau. Shallu ala Nabi. Maka beliau mengatakan, siapa yang kulitnya bersentuhan langsung dengan kulitku, maka dia tidak akan disentuh kebal dengan api neraka. Masya Allah. Sayangnya Rasulullah dan begitu amanahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diantara amanah supaya kita ini dekat istiqomah, punya kekuatan mengemban amanah ini, ada amanah adalah kita dekat dengan para pewaris, para ulama hak, ulama yang bersambung dengan ilmunya Rasulullah SAW. Dalam riwayat baginda Nabi mengatakan, man sofahani, siapa yang berjabat tangan denganku, wa sofaha man sofahani, dan berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku. Jadi ada itu estafet keberkahan Rasulullah itu ada. Wa sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Dan orang yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman, yang orang itu pernah bersalaman dengan sebelumnya lagi sampai kepadaku, kepada Rasulullah SAW, maka orang yang bersalaman itu, musafahah itu, akan masuk surga. Tidak diurus. Dakhala itu fi'il madhi, padahal kita ini belum masuk surga. Past tense, maka dia telah masuk surga. Maksudnya telah masuk surga, dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang punya kedekatan dengan para alim ulama, musafahah, bersentuhan, yang mana dia bermusafahah dengan gurunya, masyayikhnya, dengan guru masyayikhnya juga dengan bersanad, bersilsilah, berantai-rantai, itu juga akan dimudahkan masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semuanya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus punya kedekatan, hubungan batin dengan para alim ulama, para habaib, para Andre Gurutta. Kita sowan kepada beliau karena ini bagian supaya kita ini dapat rohani surga, mudah untuk amal-amalan ahli surga, menjalankan amanah. Dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sudah habis ya waktunya. Panitia sampai jam berapa? Ya. Isyraq. Masya Allah. Saya kira sudah habis. Lihat 6:01. Sampai mana nih tadi? Ya. Dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala sampai jam 8, Masya Allah. Nanti tinggal sendiri saya bicara nanti. Al-ulama'u umana'ur rusul malam yukhalitus sultan.
para alim ulama adalah orang yang memegang amanah-amanah Rasulullah SAW. Karena beliau menghafal, mendalami, mengamalkan, menyebarkan ilmu yang tersusun, disiplin-disiplin ilmu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW di setiap bidangnya. Jadi kalau kita dekat ulama, punya ustadz guru ngaji, punya majelis taklim, punya majelis iktikaf, insya Allah itu nanti itu dapat keberkahan amanah yang bersambung sampai yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Tapi syaratnya malam yukhalifus sultan, yukhalitus sultan, selagi ulama itu bukan ulama yang menjilat pemerintah. Jadi ulama dekat pemerintah itu bagus. Dalam kitab Nashayul Ibad yang tahun lalu kita baca, sebaik-baik ulama yang didatangi oleh pemerintah, yang didatangi oleh umara. Sebaik-baik umara yang mendatangi ulama. Tapi kalau ada ulama menjilat pemerintah, dijual ayatnya, fatwanya demi kepentingan politik, ini sudah terkontaminasi ilmunya. Tapi kita wajib husnudzon, ulama-ulama yang dekat pemerintah, yang di dalam struktur kepemerintahan, kita husnudzon. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Enggak boleh kita itu praduga, berprasangka buruk dengan ulama. Baginda Nabi sudah sampaikan, luhumul ulama masmuma. Jangankan daging ulama, daging manusia saja kalau kita gibah, kita ceritai di belakang, itu jadi kanibal kita. Itu dosa besar, apalagi Ramadan. Masya Allah, cerita orang biasa ini, orang iman biasa. Karena orang iman itu harga dirinya, darahnya, hartanya wajib kita jaga. Tapi ulama bukan hanya haram, bahkan beracun. Haram yang memiliki kualat, memiliki pamali, kalau orang Bugis bilang. Daging para alim ulama itu beracun. Katanya gimana beracunnya itu? Kalau kita ceritai ulama di belakang, maka itu nanti berefek ke agama kita. Man akalaha maridot, siapa yang menggibah para alim ulama, maka dia akan sakit dan nanti anak cucunya susah jadi orang-orang soleh. Maka kita kalau dengan alim ulama banyak husnudzon, kita takwil, oh itu mungkin niatnya ini. Karena ulama itu Pak, al-hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajrani. Alim ulama ini karena dia hari-hari bersama di dalam suasana amanah ilmu warisan Rasulullah SAW, dia benar pun dalam berfatwa berijtihad, pahalanya 2. Wa idza akhta'a falahu ajran wahid. Misalnya keliru, dia tetap dapat pahala 1. Kenapa pahala? Karena dia ikut menyebarkan ilmu warisan Rasulullah. Walaupun keliru, ijtihadnya itu, analisanya para alim ulama itu sudah dinilai. Kalau benar 2, kalau keliru 1 pahala. Walaupun kita tetap wajib mengingatkan, mendoakan alim ulama kita yang jelas-jelas mukhalifus syariah, yang keluar syariat, kita wajib mengingatkan sebagai saudara muslim. Tapi secara umum kita husnudzon kepada alim ulama. Insyaallah. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah ini besar. Sifat wajib bagi Rasul ini diantaranya amanah. Para alim ulama Asy'ariyah Maturidiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah merumuskan kalau Nabi pasti amanah. Wajib itu ma yutasawwaru ma la yutasawwaruhu adamuhu. Para nabi itu pasti dan pasti tidak ada yang khianat. Semua mengamalkan perintah-perintah Allah, yang sunnah yang wajib, meninggalkan larangan Allah, yang makruh yang sunnah, yang makruh yang haram. Itu sifat wajib, harus kita akidah itu. Akidah orang Islam, para nabi itu maksum, ismah, amanah, sudah dijaga oleh Allah, dia orang amanah. Dan pimpinan para nabi yang julukannya Shadiqul Wa'dil Amin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu julukannya kalau janji pasti jujur, pasti tepat, dan kalau dipercaya pasti menjaga amanah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ini Pak, Masya Allah, ketika awal-awal dapat wahyu, dalam awal-awal Bukhari itu langsung datang ke Khadijah. Begitu berat wahyu itu, kedinginan Nabi. Wahyu itu ajib. Di musim dingin beliau keringat, di musim panas beliau kedinginan. Begitu berat itu wahyu itu Pak. Iqra ya Muhammad, baca, diajarkan oleh malaikat Jibril. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. 3 kali Pak. Dan setelah setiap perintah baca, dipeluk oleh malaikat Jibril. Nabi saja butuh guru Pak. Maka kita ini jangan belajar agama otodidak. Sekarang banyak syekh YouTube dan syekh Google, Masya Allah. Kita kenal itu
Kayaknya akrab juga. Jangan cari agama lewat internet. Hati-hati Pak. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama itu bukan main-main. Agama itu adalah, ilmu itu adalah agama. Maka caranya kata Nabi, bergurulah, lihatlah, bertanyalah langsung kepada siapa kita ini mengambil agama. Hati-hati Pak. Kalau kita punya pertanyaan, fas'alu ahla dzikri. Allah sudah kasih tahu, tanya ke Pak Ustaz, apa hukumnya ini? Jangan ki mapatwa. Ada orang mapatwa, dia buat status. Hati-hati yang berteman dengan status begitu. Dia tulis ada sholat baro'ah untuk sholat kodok. Kalau ada sholat kodok tak, nanti sholat kafarah rekatnya sekian, nanti akan membayar sholat kodok tak yang tertinggal selama 500 tahun. Dicek, hadisnya hadis mungkar, hadis maudhu. Tuh Pak, ngerinya. Kita comot-comot saja dari statusnya orang dari Google. Hati-hati. Kecuali yang di dalam Google atau yang di dalam YouTube, ulama-ulama yang mu'tabar, yang betul-betul pakar ahli sunnah wal jamaah, pakar hukum madhab 4, akidah asy'ariyah, qiraah sab'ah, disiplin ilmu, balaghah, mantik, nasakh mansukh, tafsir, usul fikih, mustalahul hadis. Nah, ulama yang seperti ini kalau nongol di YouTube bagus, enggak apa-apa. Walaupun itu adabnya kurang. Jadi kepada ulama itu fas'alu, harus bertemu, talaki, sowan, tanya ki, datang ki, baru bertanya. Itu nanti ilmu yang kita dapat dengan adab seperti itu, nempel, mudah diamalkan, mudah disampaikan. Tapi kalau di YouTube sambil baring-baring ki, sudah lumayan untuk kontribusi kesibukan waktu kita, cuma kurang sempurna. Masya Allah. Jadi ini YouTube yang jatuh di tangan yang benar. Nah, isinya konten-konten dakwah, channel-channel isinya alim ulama yang Masya Allah, banyak ulama-ulama Indonesia ini, Andrei Guru tak kita di Sulsel, bahkan di Indonesia, yang menjaga ini naqalatus syariah, validasi syariat ini, mafahim yang kefahamannya masih lurus, banyak sekali Pak, enak di Indonesia. Kita di Jepang itu, Masya Allah, Karguzarinya, ada jamaah bergerak di Jepang, Masya Allah, kasihan, susah cari ustaz, susah cari ulama. Di Indonesia, kiri kanan tak ustaz. Bahkan saking banyaknya, banyak di mana ini ustaz, mana enggak ustaz semua. Masya Allah. Tidak tahu yang hafal hadis sama hafal hadas sama aja, saking banyaknya ustadz di Indonesia. Masya Allah. Jadi kita bertanya, biasakan kita, dan bertanya dengan ulama. Kita datang kepada ulama, belajar satu bab ilmu, pahalanya 1000 rakaat. Ya Abadzar, la anta kedua fata'allama baban minal ilm umila bihi aw lam yu'mal. Bayangkan Pak, kita datang sowan kepada ulama, ini Nabi masih hidup, kadang kita ini sota, wah itu kita mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Di zaman Nabi masih hidup saja, Nabi sudah wakilkan. Ini Mu'adz bin Jabal, a'rafuhum halalan wa haraman. Yang paling jago halal haram, fuqaha, ini nih Mu'adz bin Jabal. Nabi saja masih hidup, sudah dikasih delegasi-delegasi muara ilmu. Fikih ini ya, Mu'adz bin Jabal. Aqra'ukum li kitabillah, Ubay bin Ka'ab. Ini yang paling qiraah, tajwid, tartil, makharijul huruf, ini Ubay bin Ka'ab ya. Nabi masih hidup, sudah ada itu ulama Nabi, sudah muara wakil-wakilnya Nabi. Afrodukum Ali, kalau tentang hukum ilmu faraid, ilmu kewarisan, ini Sayyidina Ali. Jadi kalau ada Sayyidina Ali itu Pak, kalau ada orang tanya, saya dapat warisan, dia jago nasab juga ini Sayyidina Ali. Oh saya tahu, kita itu bagiannya sepertiga, karena itu kita saudara sekandung tak 2/3, kemudian kita punya bapak mahjub, kemudian anaknya, sudah ya. Oh itu sekian, bagian tak, uang tak berapa? Sekian dinar. Oh kita dapat sekian, karena kita ashabul furud, bagian tak 1/3. Masya Allah, Sayyidina Ali jago faraid. Jadi kalau kita ini tanya tentang ilmu, tanyalah kepada ahlinya, yang punya sanad keilmuan yang kredibel, yang mu'tabar, yang punya syahadah, ijazah dalam menyampaikan ilmu agama. Inilah bagian daripada amanah. Amanah ini menjaga iman, menjaga amal, menjaga ilmu. Kalau tidak amanah, kalau kita tidak dekat dengan alim ulama, ditakutkan agama yang kita amalkan ini ada sesuatu yang syubhat. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau kita tidak amanah, bahaya, ada penyakit nifaq. Ada penyakit-penyakit hati yang merontok iman. Tapi tandanya, jangan kita bilang munafik, kalau munafik itu ngeri Pak. Sama orang kafir itu Pak. Zaman sekarang itu tidak boleh, karena yang tahu nama-nama munafikin secara jelas Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Selain itu tidak boleh kita menjudge orang tidak amanah.
ataupun munafik. Nah, akhirul kalam, bagaimana kita terus mendalami amanah Rasulullah SAW, meningkatkan keimanan kita di hati kita, meningkatkan amal soleh kita, ilmu amal kita, kefahaman agama kita dengan para alim ulama, dan kita berdoa agar kita diberi taufik oleh Allah istiqomah mendapatkan Lailatul Qadar sampai di ujung hayat kita, wabil khusus 10 Ramadan akhir di Masjid Baruga. Amin ya rabbal alamin. Waj'alna mimma yaqumu imanan wa ihtisabah wa a'inna 'alal qiyam wasyam wa tilawatil Qur'an. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.